Ini contohnya, ada situasi P kapital, yaitu proporsi populasi sesungguhnya adalah 0,36, namun dihipotesiskan sebagai H0 P0 minimal 0,4. Pertanyaannya adalah, tetapkan type to error dan power of the test pada situasi bila prosedur ujinya menggunakan sampel size 196, significance level 0,05, bila prosedur ujinya menggunakan sampel size 144 dan significance level 0,05, dan bila prosedur ujinya menggunakan sampel size 196 dan significance level 0,01. Nah, perhatikan bahwa desainnya adalah untuk uji searah bawah, sehingga daerah penolakan ada di sebelah kiri nilai kritisnya. Maka daerah gagal menolak H0 di sebelah kanan nilai kritis tadi, sehingga beta merupakan probabilitas P lebih besar daripada P1. Kita lihat proses jawabannya. Dengan pernyataan bahwa H0 P0 lebih besar sama dengan 0,4, maka ini merupakan uji searah bawah. Pada tingkat keyakinan 95%, maka tolak H0 bila Z stat lebih kecil daripada minus 1,64. Distribusi sampling untuk situasi tersebut terlihat pada diagram yang ada ini. Perhatikan bahwa daerah uji searah bawah, maka daerah penolakan hipotesis ada di sebelah kiri yang berwarna merah itu. Dan daerah gagal menolak H0 yang sebesar 1 minus alfa adalah di sebelah kanannya yang berwarna biru. Dan mestinya kita sudah paham bahwa daerah gagal menolak berwarna biru itu ketika diterapkan untuk distribusi sampling pada populasi sesungguhnya yang ada di bawahnya nanti akan menjadi daerah beta yang diwarnai dengan warna merah. Jadi ingat, di bawahnya 1 minus alfa ada beta, dan di bawahnya alfa yang berwarna merah itu adalah daerah 1 minus beta. Dalam skala P kecil, maka Z minus 1,64 akan menjadi berikut ini. Saya siapkan garis horizontal untuk nilai P dari Z sebesar minus 1,64 tersebut di bagian bawah. Panggil formula konversinya, dan kita ubah formula konversi menjadi untuk P1 seperti ini, sehingga diperoleh P1 yang demikian, atau P1 sebesar 0,3426 sebagaimana terlihat pada garis skala P yang ada di bawah. Jadi besarnya beta error atau type 2 error adalah sama dengan probabilitas mendapatkan P lebih besar dari 0,3426 pada distribusi sampling dari populasi yang sebenarnya, yang P kapitalnya adalah 0,36, merupakan luas di bawah kurva mulai dari P sebesar 0,3426 ke kanan. Jadi besarnya beta secara formulatif dapat dinyatakan demikian ini. Konversikan nilai P1 ke dalam skala Z. Masukkan nilai-nilai yang relevan ke dalam formula. Diperoleh nilai Z minus 0,5072. Sehingga beta adalah 1 minus 0,3060, atau beta adalah 0,6940, sehingga power of the test-nya adalah 0,3060. Kita lanjutkan ke pertanyaan B.
Jawab atas pertanyaan D, ini seperti soal A, namun menggunakan sampel size sebesar 144. Seperti sudah disebutkan, sampel size berdampak terhadap standar error, dan standar error mempengaruhi rentang area gagal menolak H0. Karena lokasinya pada posisi penyebut dalam formula, maka N yang membesar akan memperkecil standar error. Karena standar error merupakan ukuran persebaran, maka penurunan standar error akan mengurangi rentang daerah gagal menolak H0, sehingga menurunkan risiko kesalahan jenis 2. Jadi membesarnya sampel size akan memperkecil risiko kesalahan jenis 2. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sampel itu merupakan gudang informasi, sehingga semakin besar sampel, maka informasinya semakin banyak, sehingga mengurangi risiko membuat kesalahan. Berdasarkan desain uji searah bawah, maka daerah gagal menolak H0 ada dalam area Z lebih besar daripada minus Z alfa. Nilai kritis ini perlu diubah ke dalam skala estimatornya, dalam hal ini P kecil. Sebutlah P kecil 1. Sebelum berlanjut, silakan Anda menyiapkan alat tulis untuk membuat sketsa distribusi sampling tentang proporsi sampel seperti pada pertanyaan A. Kita mulai dari formula konversi ini. Perhatikan bahwa saat ini P kapital yang digunakan adalah P kapital pada hipotesis 0, yaitu P0. Sehingga P1 ini bisa diubah ke sisi kiri menjadi demikian ini. Masukkan nilai-nilai yang relevan demikian ini, menghasilkan yang seperti ini, akhirnya diperoleh nilai P1 sebesar 0,3330. Selanjutnya kita akan mencari daerah gagal menolak H0 pada area dari distribusi sampling yang berasal dari populasi yang sesungguhnya. Sehingga besarnya beta adalah demikian ini. Kita gunakan formula konversi P ke dalam skala Z dengan P yang benar atau true P, ya, sehingga disimbolkan dengan P subscript T. Masukkanlah nilai-nilai yang sesuai untuk menghasilkan ini, ya. Atau beta adalah probabilitas Z lebih besar daripada minus 0,6738, sehingga besarnya beta adalah 1 minus 0,2502, atau beta adalah 0,7498, maka power of the test-nya adalah 0,2502. Nah, perhatikan bahwa besarnya sampel dan besarnya kesalahan jenis 2 adalah berlawanan arah. Kenaikan pada yang satu akan menurunkan yang lain. Bisa juga dinalar sebagaimana disebutkan tadi, karena sampel mempunyai nilai informasi, maka penurunan ukuran sampel akan mengurangi informasi yang dimiliki, sehingga menaikkan risiko kesalahan. Dalam hal ini, kesalahan jenis 2. Kita lanjutkan ke pertanyaan C. Jawab untuk pertanyaan C. Ini seperti soal A, namun menggunakan significance level 0,01 atau tingkat keyakinan 0,99. Seperti sudah disebutkan, significance level berpengaruh langsung terhadap rentang area gagal menolak H0. Tingkat keyakinan yang lebih besar menyebabkan probabilitas gagal menolak yang lebih besar, maka dengan sendirinya akan menaikkan risiko kesalahan jenis 2. Berdasarkan uji searah bawah, maka daerah gagal menolak H0 ada dalam area Z yang lebih besar daripada minus Z alfa. Nilai kritis itu perlu diubah ke skala estimatornya. Dalam hal ini P kecil.
Sebelum berlanjut, silakan Anda menyiapkan alat tulis untuk membuat sketsa distribusi sampling tentang proporsi sampel seperti pada pertanyaan A. Kita mulai dari formula konversi ini. Perhatikan bahwa saat ini P kapital yang digunakan adalah P kapital pada hipotesis 0. Jadi P0. Sehingga P1 bisa diubah ke sisi kiri menjadi demikian ini. Masukkan nilai-nilai yang relevan menghasilkan ini. Dan menghasilkan P1 yang demikian. Selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai P1 sebesar 0,3186. Selanjutnya kita akan mencari daerah gagal menolak H0 dalam area pada distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya. Sehingga besarnya beta adalah demikian ini. Kita gunakan formula konversi ke dalam skala Z yang seperti ini. Dengan P yang digunakan, P kapital yang digunakan adalah P yang sesungguhnya, P yang benar, atau true P, gitu. Sehingga disebutkan dengan PT. Ya. Masukkan nilai-nilai yang sesuai untuk menghasilkan ini, atau beta adalah probabilitas Z lebih besar daripada minus 1,2077. Sehingga besarnya beta adalah 1 minus 0,1136, sehingga beta adalah 0,8864, maka power of the test-nya adalah 0,1136. Nah, perhatikan, ini menegaskan bahwa besarnya tingkat keyakinan dan besarnya kesalahan jenis 2 adalah searah. Kenaikan pada yang satu akan menaikkan yang lain. Bisa juga dinalar sebagai berikut. Tingkat keyakinan atau confidence level berlawanan dengan significance level alpha. Bila significance level atau alpha menurun, yang berarti risiko kesalahan jenis 1 menurun, maka risiko kesalahan jenis 2 akan meningkat. Bukankah kita tidak sanggup menurunkan kedua risiko kesalahan itu sekaligus? Bukankah penurunan risiko yang satu mestinya at the cost of risiko yang lain? Kita lihat satu soal untuk uji searah atas.